Halo kawan, apa kabar kalian di sana? Semoga kalian dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas alur film Black Lotus yang dirilis pada tahun 2023. Film dibuka dengan memperlihatkan kita adegan di kota Hamburg, Jerman, di mana saat itu terdapat pertunjukan orkestra nasional yang sedang berlatih. Tiba-tiba saja, mereka dikejutkan dengan datangnya komplotan penjahat bersenjata yang menjadikan mereka tawanan. Para penjahat tersebut sengaja menjadikan mereka sandera agar pemerintah memberikan mereka uang. Kemudian, pasukan khusus militer datang tepat waktu. Pemimpin pasukan menyusun strategi untuk melumpuhkan musuh dan menyelamatkan para sandera. Namun, salah satu pasukan militer bernama Matteo, yang melihat anggota orkestra ditembak mati di depan matanya, malah mengabaikan perintah John untuk tidak gegabah. Lalu terjadilah aksi baku tembak di antara mereka. Akhirnya, pasukan khusus militer berhasil melumpuhkan para komplotan penjahat. Namun sayangnya, John tertembak dan tidak bisa diselamatkan. Adegan beralih ke 5 tahun kemudian, di Rumania. Setelah kematian John, Matteo mengundurkan diri dari dunia militer. Kini Matteo bekerja serabutan, sebagai tukang pemotong kayu. Ia merasa sangat diliputi rasa bersalah terhadap kematian John. Jika ia tidak gegabah, mungkin John bisa tetap hidup. Diketahui, jika Matteo dan John bersahabat sudah bertahun-tahun lamanya, dan mereka juga telah bersama-sama menghadapi berbagai rintangan. Sekarang Matteo sebatang kara, dirinya sudah menganggap John dan istrinya yang bernama Helena sebagai sebuah keluarga. Merasa sudah lama dalam keterpurukan, Matteo memberanikan diri untuk mendatangi rumah Helena yang berada di Amsterdam. Sesampainya di rumah Helena, dirinya menyambut Matteo dengan hangat. Ia juga menyuruh Matteo agar tinggal beberapa hari di rumahnya, karena ia tahu jika Matteo belum mempunyai tempat tinggal. Di kota tersebut, Helena juga menceritakan jika ia kini sudah kembali hidup bahagia, bersama anak dari John yang bernama Anggi, dan suami barunya bernama Paul. Di tempat lain, Gabriel adalah pemimpin dari sindikat pemeras dan pembunuh internasional. Saban mendatangi kantor Paul untuk menanyakan kemana hilangnya secara tiba-tiba uang 15 juta euro yang ia investasikan pada Paul. Kemudian Paul dengan paniknya mencoba meminta waktu untuk mencari tahu penyebabnya. Kembali kepada Matteo, kini kehidupan yang ia jalani hanya berlari di pagi hari. Lalu membuat rumah anjing dan bermain bersama Anggi, layaknya seperti ayah dan anak. Kembali ke Saban, dirinya yang sudah hilang kesabaran terhadap Paul, menyuruh Ber dan Lo untuk menculik Anggi, anak angkat Paul. Sedangkan Paul, yang berada di kantornya seketika panik, setelah menerima telepon dari Saban. Dia tahu, jika Saban pasti akan bertindak melukai keluarganya. Seketika Paul mengambil gawainya, dan menelpon Roman untuk meminta perlindungan terhadap keluarga kecilnya. Namun yang tidak Paul ketahui, bahwa Roman telah tewas mengenaskan, ia digantung secara terbalik di jembatan. Saat ini, Interpol sedang menyelidiki kasus kematian Roman, yang mengarah pada Gabriel. Kembali ke rumah Helena, di malam itu adalah pesta malam pizza. Lantas Paul menelepon, mengabari Helena untuk pulang terlambat, dan tidak bisa mengikuti pesta pizza bersamanya. Tanpa Paul, Helena, Matteo, dan Anggi pergi membeli pizza. Tapi tiba-tiba ketika mereka akan berjalan pulang, Matteo dipukul dari arah belakang oleh komplotan Saban, hingga terjadilah aksi baku hantam di antara mereka. Sialnya Matteo kalah, Anggi pun dibawa kabur oleh komplotan tersebut. Tak tinggal diam saja, Matteo bangkit dan mengejar mobil komplotan Saban. Dengan sekuat tenaga, Matteo mengayuh sepeda yang sembarang ia ambil. Aksi kejar-kejaran di jalanan pun terjadi. Paul yang mendengar kabar tentang penculikan anak angkatnya, tentu tahu itu ulah siapa. Kembali pada Matteo, yang tanpa lelah mengejar komplotan Saban. Melihat ada jembatan penghubung jalan, Matteo turun dari sepedanya, dan loncat tepat di atap mobil salah satu komplotan itu. Dengan brutal, Matteo menarik satu persatu komplotan Saban, agar keluar dari mobil. Namun si supir, malah sengaja menabrakkan mobilnya ke mobil yang berlawanan arah, yang mengakibatkan Matteo terjatuh, serta dirinya pun pingsan. Dalam pingsannya, Matteo bermimpi tentang masa lalunya bersama John.
Saat berlatih tinju, John serta Helena telah menganggapnya sebagai keluarga. Singkat cerita, Matteo terbangun dalam keadaan tangan terborgol pada penyangga kasur rumah sakit. Di luar ruangan, sudah ada Helena, Paul, serta agen Shira dan agen Fisher. Kedua Interpol itu yang akan menangani kasus penculikan Anggi. Mereka juga sudah mengetahui jika Anggi diculik oleh komplotan Saban. Sedangkan Matteo bersusah payah berjalan, sembari mendorong kasur rumah sakit untuk keluar ruangan. Agen Fisher pun terpaksa membukakan borgol tersebut. Kini kedua Interpol menuding Matteo yang telah mencari urusan dengan salah satu komplotan tersebut. Matteo yang tidak tahu itu menyangkal tuduhan tersebut. Kemudian dirinya pergi meninggalkan rumah sakit, tanpa mereka sadari ada salah satu anak buah Saban yang memata-matai kediaman Helena. Lalu Matteo sembari menangkap gambar yang lagi berikan, ia mengingat kembali saat John dan Helena meminta Matteo agar menjadi ayah baptis untuk calon anak mereka yaitu Anggi. Mereka pun saling berpelukan, layaknya keluarga harmonis. Tanpa membuang waktu, Matteo pun menyuruh Helena untuk memberitahunya kata sandi koper milik John yang ternyata berisi pistol. Lalu seorang diri Matteo akan menyelamatkan Anggi dan membunuh seluruh komplotan musuh. Paul yang mendengar hal tersebut terkejut, dan menjelaskan jika Saban sangat berbahaya. Matteo yang curiga atas penjelasan Paul, langsung menyerangnya. Bagaimana Paul tahu tentang kerja Saban, sedangkan para Interpol hanya menjelaskan secara singkat, tidak sedetail Paul. Akhirnya atas desakan Matteo, Paul pun jujur. Jika dibalik insiden penculikan Anggi, berawal dari ulahnya yang mencuri 15 juta euro milik Saban, dan mereka menginginkan uang tersebut kembali. Matteo pun menyuruh Paul menelepon Saban, untuk melakukan pertukaran uang yang Paul curi dengan Anggi. Untungnya Saban menyetujuinya, walaupun Saban tahu mau kembali berbohong terhadapnya. Dan pertukaran akan dilakukan di tempat konstruksi Weston. Di lain tempat, agen Bear secara mengintai kediaman Helena. Interpol curiga jika roman Saban dan penculikan Anggi ada kaitannya. Dan ternyata tebakan mereka benar, Paul mengirimi pesan suara pada ponsel Roman yang tak sengaja dibuka oleh agen Shira. Pesan suara tersebut berisi, Paul yang meminta perlindungan padanya terhadap Saban. Sialnya pengintaian Fisher diketahui oleh Matteo. Matteo dengan menodongkan pisau pada kepala agen Fisher, menyuruhnya untuk segera keluar dari mobilnya. Dengan mengendarai mobil agen Fisher, Matteo bergegas pergi ke lokasi yang telah disepakati. Helena yang lihat agen Fisher seperti orang kebingungan, menawarkannya segelas kopi dan bersantai terlebih dahulu di rumahnya. Sedangkan Paul sibuk memasukkan tumpukan uang ke dalam tas besarnya, ia berencana akan kabur dari kota itu sebelum Gabriel Saban membunuhnya. Tanpa mereka sadari anak buah Saban telah menyusup masuk, dan menjadikan Helena sebagai tawanan. Hingga terjadilah aksi baku hantam di antara agen Fisher dan Law. Anak buah Saban tak main-main kelincahannya, sehingga membuat agen Fisher terluka parah, dan telah melihat agen Fisher sudah tak berdaya. Lalu Paul yang melihat kejadian itu, bukannya membantu ia malah bergegas pergi meninggalkan Helena, dan agen Fisher yang sekarat. Namun yang tidak Paul sadari, ternyata Law sudah berada di dalam mobilnya. Begitu Paul masuk ke dalam mobil, dengan membawa tas besar yang berisi uang tersebut. Law langsung menggorok leher Paul hingga tewas seketika. Beralih ke tempat konstruksi, Matteo dikepung oleh komplotan Saban dengan dipimpin oleh Jeb. Ia menyuruh Matteo untuk menyerahkan tas besar yang ia bawa, namun mereka sendiri mengingkari perjanjian untuk membawa Anggi. Tanpa perlawanan, Matteo menyerahkan tas tersebut dan dia menyuruh anak buahnya untuk membunuh Matteo. Di saat Jeb akan mengecek isi dalam tas, ia baru menyadari jika tas itu berisi bom bukanlah uang. Belum sempat Jeb menyelamatkan diri, seketika bom meledak serta membakar salah satu mobil. Sedangkan Matteo langsung menghajar komplotan Saban hingga tak tersisa. Matteo yang melihat Jeb masih hidup, kemudian menyeretnya ke dalam bangunan untuk ia gantung. Dengan memanfaatkan mesin tarik, Matteo memaksa Jeb agar memberitahu di mana Anggi disembunyikan. Merasa nyawanya di ujung tanduk, Jeb memberitahu Matteo bahwa Anggi berada suatu tempat. Tanpa membuang waktu, Matteo bergegas pergi dan menyalakan mesin itu hingga Jeb tewas. Ketika di perjalanan, Matteo menghubungi agen Shira,
untuk segera mengirim bantuan. Sesampainya di klub tersebut, Matteo menerobos masuk hingga terjadilah aksi baku hantam antara Matteo melawan komplotan Saban. Beruntung agen Shira datang tepat waktu dan membantu Matteo. Aksi baku tembak pun berlanjut. Saban yang mengetahui kedatangan Matteo segera membawa Anggi kabur melewati atap gedung. Sedangkan Matteo dan agen Shira berhasil mengalahkan seluruh komplotan Sabar. Mereka pun bergegas memasuki ruangan Saban, namun sialnya mereka tidak menemukan keberadaan Saban dan Anggi. Yang mereka temukan hanyalah seorang perempuan seksoi. Beruntung perempuan tersebut memberitahu kemana arah perginya Saban. Tapi lagi dan lagi, Matteo dan agen Shira dihadang oleh anak buah Saban, hingga aksi baku hantam di antara mereka tak bisa dihindari lagi. Di akhir pertarungannya, Matteo dan agen Shira berhasil melumpuhkan Berdanlo. Matteo pun meminta agen Shira untuk tetap tinggal menjaga mayat mereka. Dan ia sendiri yang akan menyelamatkan Anggi, dengan berlumuran darah Matteo sekuat tenaga berjalan mencari Saban. Beruntung ia menemukannya di tengah jalan kota. Saban yang merasa terancam langsung mengacungkan pistol pada kepala Anggi. Jika Matteo bergerak sedikit saja, maka ia akan menembak Anggi. Namun tiba-tiba di tengah ketegangan, Anggi menggigit lengan Saban. Dan Saban pun refleks menembakkan pistolnya ke arah Matteo. Tak tinggal diam saja, Matteo juga melemparkan pisaunya ke arah Saban, tepat mengenai jantungnya hingga Saban tewas seketika. Kini, Matteo berhasil menyelamatkan Anggi dari komplotan penjahat internasional. Meskipun Matteo harus mempertaruhkan nyawanya. Di akhir film, Helena dan Anggi kembali hidup bahagia tanpa Paul. Sedangkan Matteo berlayar seorang diri untuk mencari jati dirinya kembali. Dan film pun akhirnya selesai. So kawan, gimana ceritanya? Pasti seru kan? Itulah cerita dari film Black Lotus. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.